Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. anak-anak semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar sehat. biasa. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semuanya Apa yang bantu sehat. itu? Sehat. Sehat, Bu. Bu. Sehat semua. Sebelum kita mulai belajar, kita bersama-sama membaca doa dulu ya, biar pelajaran kita hari ini bisa lancar, dimudahkan, dan juga mendapat keberkahan. Ayo coba Mas Nur Wahid dipimpin Ya, Bu. doanya. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan lancar semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semuanya sudah berdoa, terima kasih sudah memimpin doa. Nah, sebelum ada yang tidak hadir kah ini kok sepertinya ada yang kosong ya? Izin Bu, tadi Bu dia mau keluar sebentar. Oh ya, tapi semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ya. Hadir semua. Hadir. Nah, anak-anak, pelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang tema baru ya. Tema kita kali ini adalah tema 3 ya. Kemarin sudah selesai tema 1, sekarang tema 3. Tema 3 itu tentang benda di sekitarku ya. Pertemuan kali ini masih membahas tentang subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, kenapa kita belajar benda-benda yang ada di sekitar kita? Nah, dengan belajar benda yang ada di sekitar kita, diharapkan nantinya kalian akan bisa mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan fisiknya dengan tepat. Itu mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang mengukur benda ya. Itu muatan pelajaran metik, dan juga kita akan mengidentifikasi bentuk pola irama di pelajaran SPDP. Nah, ayo kita mulai belajar. Yuk. Sudah siap? Iya. Ya, Bu. Nah, coba kalian amati ke sekeliling dan sekitar kalian ya. Terutama kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, perhatikan ke depan, ada teks ya. Nah, coba setelah kalian melihat ke sekeliling kalian, Ibu mau tanya, Mas Asmi, Iya, Bu. coba sebutkan benda yang ada di sekitar Mas Asmi, apa saja? Ada benda apa, Bu? Benda. Yo, menemukan apa di sekitar ruangan Mas Asmi itu? Ada botol Ada minum, Bu. meja, ada botol minum. Botol Iya. minum, Bu. Ada Iya. meja, Bu. Iya. Ada meja. Kemudian ada apa lagi? Ada Papan tulis, pulpen, Bu. Bu, pulpen. Ada pulpen. Ada dengar suara-suara tidak? Ada suara? Apa itu, Nah, Bu? ada suara, dengar suara. Benar. Iya, Bu. Ada cahaya. Ada. Ada. Nah, kemudian coba kita akan bedakan benda dan non-benda. Ya. Benda itu tadi bisa menyebutkan ada botol minum, ada meja, ya. Ada apa lagi tadi ya? Ada pulpen. Nah, sebenarnya benda itu apa sih? Ada yang tahu? Sesuatu yang memiliki volume dan rasa. Iya, pintar. Nggak dengar, Pak. Nggak dengar. Jadi,
benda itu adalah semua ataupun segala sesuatu yang berwujud atau memiliki wujud ya, itu kemudian menempati ruang ya dan memiliki volume tadi katanya atau mempunyai massa. Iya, jadi benda itu bisa diukur atau ditimbang. Tuh. Terus kalau Ibu tanya, manusia, hewan, tumbuhan termasuk benda bukan? Ya, Bu. Benda. Tadi botol minum. Kemudian meja, kursi, benda. Ya, Bu. Iya. Tapi ada yang bisa bedakan enggak? Manusia sama meja. Manusia benda hidup. Meja benda tak hidup. Iya, pintar. Murid Ibu ini memang pintar. Jadi ya, manusia, hewan, tumbuhan, meja, kursi, semuanya itu benda, tapi berbeda ya, benda hidup dan benda mati. Pintar. Nah, coba Mas Arif itu kalau Ibu tanya, tadi di ruangan itu kan ada cahaya tuh, benda apa bukan coba Mas? Ayo, ngantuk ya. Nih, kalau Ibu punya gambar seperti ini, mana yang termasuk bukan benda? Ayo, kita amati sama-sama. Di sini ada gambar, ya. Tadi kan sudah dijelaskan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan benda. Ya, ya. Di gambar ini, coba tadi Ibu tanya Mas Arif, tidurkah itu tadi? Enggak. Semangat. 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 Ayo semangat. Iya. Ayo. Kalau api itu termasuk benda apa bukan ya? Bukan. Ayo, Bukan, ada yang bukan. Yang tahu kenapa bukan benda? Kalau benda itu kan bisa bisa padat, bisa cair, itu bukan kok. Jadi ada wujudnya, kemudian menempati ruang dan bisa diukur ya. Api ada wujudnya, tapi tidak bisa diukur, cuma kelihatan besar aja ya Pak ya. Iya, tapi tidak bisa diukur atau ditimbang. Iya, pintar. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Lanjut aja, Bu. Ya, baiklah. Jadi semuanya sudah jelas ya. Jadi benda ya, benda itu bisa kita kelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisiknya itu apa? Berdasarkan bentuknya ya. Kemudian juga berdasarkan ukurannya, juga berdasarkan warnanya. Nah, kalau berdasarkan ukuran, tadi itu ada benda yang ukurannya besar, kecil, panjang, pendek. Kemudian kalau berdasarkan bentuknya, ada yang segi empat, ada yang bulat. Terus ada yang bagaimana lagi itu jam dindingnya itu? Bentuk apa coba? Bulat tuh. Jam dinding kok bulat? Itu jam meja. Iya, jam meja. Iya, lupa. Ya. 4 persegi. Ayo, limas atau apa? Iya. Prisma segitiga itu ya. Kemudian berdasarkan warna, benda itu memiliki warna yang bermacam-macam, nanti bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok tersendiri. Bagaimana, jelas anak-anak? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu minta kalian berlatih untuk mengelompokkan benda berdasarkan jenisnya, sifat fisiknya,
Nah, ya, seperti yang sudah ada di tabel. Kalian tinggal mengisi. Boleh kalian kerjakan. Kalau tidak bisa, boleh berkelompok, ya. Boleh tanya sama temennya, ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, ya. Oke. Coba kelompok siapa atau siapa yang mau maju? Satu aja perwakilan. Berdasarkan sifatnya, sifat fisiknya. Tadi benda itu bisa dibedakan berdasarkan apanya saja? Berdasarkan Jenisnya. ukuran. Berdasarkan sifat fisik, satu. Fisik. Ukurannya, Jenis. benda apa? Ukuran. Benda yang besar, kecil. Kecil. Berdasarkan bentuknya ada yang apa lagi? Bentuknya Persegi, bulat. bulat. Berdasarkan Balok. kalau berdasarkan warnanya? Merah, putih, hijau. Ya, Kuning, pintar. Wih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Masih tentang benda, tapi sekarang hubungannya dengan mengukur benda, ya, materi matematika. Benda bisa diukur dengan alat ukur, ya. Alat ukurnya bisa penggaris, bisa meteran. Kita sesuaikan dengan benda apa yang akan kita ukur. Nah, di sini Ibu punya contoh ya. Kalian perhatikan. Ibu punya pensil. Kalian bisa ukur. Ada Anda yang bawa penggaris. Nah, ya. Ya, coba diukur berapa panjang pensilnya. Nah, 15 cm, Bu. 15 cm. Kemudian, ayo, kemana ini Mas Nur Wahidnya? Apa, Bu? Ukur apa tadi? Ukur benda apa? Pensil. Pensil Pensil juga. juga. 53 cm. Oh ya, pintar. Sudah bisa semuanya ya mengukur benda ya. Bisa, Bu. Terus kalau mau mengukur meja pakai penggaris atau pakai apa? Ada yang tahu nggak? Meteran, Bu. Kemeteran, Bu. Pinter. Iya. Jadi kalau mengukur benda itu kita sesuaikan ya alat ukurnya. Kita mengukur meja menggunakan meteran. Kita mengukur benda yang lebih pendek seperti penggaris atau apa, seperti pensil, buku itu pakai penggaris ya. Kalau untuk yang lebih panjang ada meteran, ada roll meter. Nah, tahu enggak satuan panjang itu apa? Biasanya yang digunakan meter, terus Kilometer. sentimeter, ada juga kilometer. Pintar semuanya ini anak ibu memang. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Nah, jadi untuk alat ukur semuanya jelas ya. Ya, Bu. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke materi SBDP ya. Mengenal pola irama dan alat musik ritmis ya. Jadi setiap benda itu bisa menghasilkan bunyi loh. Kalian pernah enggak kalian itu perhatikan? Kalian pukul-pukul meja ada bunyinya? Ya, ada bunyi, Bu. Nah, jangankan pukul-pukul meja ya, tangan aja kita plok 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 itu kan berbunyi ya. Ya. Kalau kita perhatikan itu membentuk pola irama itu. Ya. Jadi irama yang berulang-ulang. Nah,
benda itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda. Kemudian bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh benda. Halo, Kenapa? halo Pak Wahid. Kenapa? Loh. Coba. Ya, Ibu lanjutkan ya. Ya, lanjut aja, Bu. Bunyi-bunyi yang dihasilkan itu oleh benda-benda itu bermacam-macam ya, tergantung bendanya. Kalau bendanya itu mengeluarkan bunyi yang bernada, itu dinamakan alat musiknya alat musik non ritmis atau melodis. Sedangkan kalau benda-benda itu mengeluarkan bunyi tapi tidak bernada, seperti kita mukul meja, ya. Kemudian kita juga bisa mukul kentongan, itu Mbah. termasuk alat musik ritmis karena tidak bernada, ya. Nah, Ibu beri contoh alat musik ritmis. Ada yang tahu gendang enggak? Tahu, Bu. Nah, Tahu, Bu. biasanya untuk apa itu? Untuk sambutan. mengiringi lagu ya, gendang Dangdut. lagu-lagu. Iya, Dangdut, Bu. iya, bagus. Hmm. Tahu itu ya. Kemudian ada yang tahu tamborin. Nah, di suatu daerah biasanya tamborin itu disebut juga kecrek ya. Itu juga termasuk alat musik ritmis. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, mari kita coba berlatih membuat pola irama lagu ya. Kita enggak usah cari alat musik ritmis, pakai tepuk tangan aja ya, biar semangat. Ayo, kita tepuk tangan. Masih ingat tepuk pramuka enggak? Ingat. Ayo. Nah, kita Masih sama-sama ingat. buat pola irama tepuk pramuka aja ya. Ya. Ayo kita sama-sama tepuk pramuka. Pramuka, Dua kali. pramuka, ya kan? Raja muda karena 2 kali, Bu. 2 kali. Nah, ya 2 kali. 2 Iya. kali. Nah, tidak disadari kalau tepuk pramuka itu ternyata itu adalah contoh dari Tepuk pola pramuka. irama. Ya, nah nanti kalian di rumah Ibu minta untuk belajar lebih mendalami lagi materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian nanti Ibu akan memberi tugas LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan aja di rumah karena waktunya terbatas. Nah, ya. Jadi sebelum Ibu akhiri ya pelajaran hari ini, kita sama-sama membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari. Coba, ayo siapa yang bisa menyimpulkan? 1, kita tadi itu belajar tentang apa? Benda yang ada di sekitar kita, Bu. Pintar. Ya. Benda dan non-benda. Bagus. Ya, benda dan Nah, non-benda. terus apa lagi? Apa lagi ayo? Contoh bendanya. Ada manusia, hewan, dan Tumbuhan. Ya, terus contoh yang non bendanya itu tadi Mas Paroji. Api. Cahaya. Iya, itu yang non benda. Kemudian kita juga tadi belajar tentang satuan baku ya, penggaris yang Ibu jelaskan tadi ya, satuan baku dari alat ukur panjang. Jadi ada senti, ada meter. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang pola irama ya, dengan tepukan Tangan. Ya. Bagaimana? Kalian senang belajar hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan
Alhamdulillah. Mungkin hanya sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Dan kita lanjutkan besok. Kita belajar lagi besok. Masih di tema 3. Masih juga tentang benda di sekitarku. Tapi tentu sudah dengan materi yang berbeda. Jika ada yang belum paham atau kalian mau tanyakan, kalian boleh simpan pertanyaannya dan kalian boleh tanyakan besok ketika kita belajar. Itu saja ya, anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.